Bahan-bahan yang kami gunakan dalam proses pembuatan bakso dengan penambahan rumput laut yang pertama adalah daging. Daging menjadi salah satu bahan dasar untuk pembuatan bakso. Lalu ada rumput laut yang berfungsi untuk meningkatkan kadar protein, kadar iodium, dan juga dapat meningkatkan kestabilan emosi pada bakso. Selanjutnya adalah tepung sagu. Tepung sagu ini sebagai bahan pengikat bakso yang berguna untuk memperbaiki tekstur, meningkatkan daya ikat cair, menurunkan penyusutan akibat masakan, dan juga dapat meningkatkan elastisitas produk. Adapun bawang merah goreng ini berfungsi untuk memberikan rasa, aroma, dan juga akan mempengaruhi warna pada bakso. Dengan penggunaan bawang merah goreng dalam pembuatan bakso ini akan menghasilkan bakso dengan warna yang agak coklat. Kemudian ada Royco. Royco ini sebagai pemberi rasa lezat pada bakso. Dan yang terakhir adalah garam. Garam berfungsi sebagai penyedap rasa, pemberi rasa asin, dan juga bahan pengawet. Selain itu, garam dalam proses pembuatan bakso berfungsi sebagai pengekstraksi protein dan penguraian miofibril sehingga garam berperan dalam proses emosi. Untuk membuatnya, yang pertama haluskan bawang putih, lalu sisihkan. Kemudian haluskan rumput laut dengan blender. Setelah itu, masukkan daging sapi secara perlahan. Bawang merah goreng dimasukkan. Masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan, garam, merica, dan Royco. Tuang adonan ke dalam wadah. Campurkan tepung sagu sedikit demi sedikit hingga adonan dapat dibentuk. Cetak adonan bulat-bulat dan masukkan pada air panas dengan nyala api kecil. Setelah bakso mengambang, angkat dan tiriskan. Kemudian bakso siap diberi kuah dan dihidangkan. BMC dari produk kami yaitu bakso rumput laut. Yang pertama adalah key partner atau mitra kerja dari produk kami. Yang pertama yaitu supplier daging, tahu, dan pangsit. Yang kedua pedagang sayur. Yang ketiga warung. Dan yang terakhir delivery service seperti JNT maupun JNE. Key activity dari produk kami yang pertama yaitu mencari supplier, yang kedua belanja daging dan kebutuhan lainnya, yang ketiga yaitu membuat bakso, pangsit, dan tahu bakso, yang keempat mengemas produk, dan yang kelima memasarkan produk, dan yang terakhir yaitu menjual produk. Selanjutnya yaitu value proposition yang dimiliki oleh produk kami. Yang pertama 1. Rumput laut yang kaya akan kandungan iodium dan tinggi serat. Kedua, pengenyal alami sehingga tekstur menjadi lembut dan tidak keras. 3. Praktis dan murah di kantong. Keempat, tersedia ready to eat and frozen. Ship dari bakso kami yaitu yang pertama reseller pada warung-warung, lalu juga kami melayani dengan sopan dan ramah kepada konsumen. Yang ketiga, memberikan diskon pada pelanggan yang membeli secara grosir dan memberikan kualitas produk yang super. Customer segmen dari produk kami yaitu yang pertama terdiri dari semua kalangan masyarakat, dari yang tua sampai yang muda, dari laki-laki hingga perempuan. Dan yang kedua yaitu pedagang bakso. Lalu untuk key research dari produk kami, yang pertama yaitu peralatan untuk mengelola bakso, yang kedua SDM pengelola yang profesional, yang ketiga memiliki pemahaman tentang daging, dan yang keempat memperhatikan dan memahami bumbu-bumbu yang digunakan. Channel untuk pemasaran produk kami yaitu yang pertama melalui media sosial dan e-commerce seperti WA, Facebook, Instagram, Shopee, dan yang kedua outlet terbuka di Jember. Cost structure dari produk kami yaitu yang pertama biaya untuk kebutuhan, yang kedua yaitu biaya untuk promosi,
Yang ketiga yaitu biaya perlengkapan dan peralatan. Yang keempat biaya pengiriman barang. Yang kelima biaya transportasi untuk COD. Yang keenam biaya pengemasan. Dan yang terakhir yaitu biaya untuk gaji karyawan. Revenue stream yang kami dapatkan yaitu dari penjualan bakso, yang kedua dari penjualan tahu pentol, dan yang ketiga dari penjualan pangsit. Demikian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.